Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ya kepada teman-teman kalau sewaktu 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya sempat memposting sebuah aplikasi ya yang ingin saya ajarkan ke teman-teman. Jadi aplikasi yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman semua itu aplikasi berbentuk resep makanan. Ya, jadi akan ada banyak makanan yang akan kita buat. Ya, jadi ada menu makanan dan ada resep-resepnya juga. Ya, bagaimana cara memasak dan resepnya apa aja itu akan terlihat di dalam aplikasi ini. Di sini untuk backendnya, kalau teman-teman perhatikan di dalam Visual Studio Code saya, di sini saya menggunakan sebuah backendnya itu menggunakan Laravel. Ya, kenapa saya menggunakan Laravel? Karena kebanyakan kebanyakan dari teman-teman itu antusiasnya itu lebih besar kepada framework PHP. Ya, padahal saya udah ngasih dua pilihan ya, mau menggunakan Laravel atau menggunakan Express.js, tapi teman-teman semua itu lebih prepare ke Laravel ya. Jadi saya mengikuti aja, yang penting teman-teman dasarnya tahu, basicnya tahu. Walaupun sebenarnya yang akan kita pelajarin di sini ini nggak hanya dasar aja, tapi ini lebih ke best practice cara menggunakan React Native dan juga Laravel. Ya, jadi kalau saya demoin di bagian sebelah kanan, kalau teman-teman perhatikan di sini ada URL endpoint saya ya. Di bagian terminal VS Code ini ada seluruh endpoint yang ada di backend kita. Ya, langsung aja kita cobain. Di sini saya akan coba login terlebih dahulu. Oke, kalau sudah login di sini teman-teman kita klik. Nah, di sini ya, kalau perhati teman-teman lihat, di sini ada slash login dan endpoint login ini yang udah kita buat. Dan kemudian di sini ada yang namanya slash kategori page ke satu ya. Jadi si kategori page ke satu ini adalah sebuah pagination yang di generate itu hanya 10 data terlebih dahulu. Ya, kalau teman-teman lihat di screen kita itu ada 10 data doang. Ya, di sini ada 1, 2 sampai dengan 10. Oke. Dan kalau misalnya saya scroll ke bawah, nah, teman-teman bisa melihat di sini saya nge-request 1, 2, 3. Ya, saya scroll lagi, dia nge-request lagi sampai dengan datanya ini habis ya. Kalau teman-teman lihat, kita coba terus sampai di habis, dan kalau udah habis seperti ini, yang bakalan teman-teman lihat di dalam terminal, kalau saya scroll lagi dia udah nggak nge-request lagi ya. Dan bukan hanya itu aja, kalau misalkan saya coba pindah ke screen lain di sini, misalkan saya ke screen profile, dia udah nge-request endpoint profile ya, dan juga ada menu-menu favorit yang si user suka. Oke. Dan di dalam, balik lagi ke dalam food kategori di sini, teman-teman lihat di bagian URL di sini, dia udah nggak melakukan request lagi. Oke, dia udah nggak melakukan request lagi karena seluruh datanya ini udah tersimpan di dalam Redux ya, karena saya menggunakan Redux untuk optimasi dan performan di dalam sebuah aplikasi. Oke, nanti teman-teman akan belajar banyak hal ya. Kita akan coba satu-satu, mulai dari yang paling mudah. Dan ini sebenarnya ini tuh nggak hanya menggunakan Redux aja, tapi saya juga akan ngajarin sebuah permission ke teman-teman. Ya, permission ini kalau misalnya kita ke profile, kita klik di sini ada yang namanya permission itu file eksternal ya, atau file storage di dalam handphone ya, baik di iPhone maupun di Android. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini kita bisa ganti profile dan kita bisa ngelot data-data dari si usernya. Oke. Ada lagi, misalkan di menu filter ini berfungsi untuk memfilter data-data yang ada di bagian sebelah sini. Dan kalau misal saya klik di sini udah ada menu makanan, oke? Dan kalau saya klik bintang di sini, otomatis dia akan menambahkan di dalam kategori menu favorit kita. Oke, ini akan jadi banyak banget yang akan kita pelajarin ya. Ini nggak hanya sesimpel itu, tapi di sini teman-teman akan belajar yang namanya React Native dan juga React Hook ya, dan juga Redux, SQLite, dan juga permission, dan bagaimana mengoptimasi performan di dalam sebuah aplikasi kita ya. Saya akan coba ajarkan kepada teman-teman ya. Di sini udah lihat di sini endpoint-endpoint kita yang cukup banyak. Nanti saya rasa ini jauh dari cukup untuk teman-teman belajar. Oke, kita akan mulai
di video selanjutnya. Oke, apalagi yang mau saya jelaskan ini sebenarnya banyak ya. Kalau teman-teman tahu nanti teman-teman bakal melihat yang kita pelajarin itu di sini ada banyak ya. Di sini ada navigasi. Untuk navigasinya saya menggunakan navigasi 5 dan di sini ada model dan kita bisa buat helper dan juga kita bisa buat komponen. Oke. Dan ada store-nya ini ada Redux-nya untuk action dan juga reducer. Oke. Kalau saya bahas di sini satu persatu mulai dari sekarang, otomatis teman-teman pasti akan bingung ya, tapi nanti di video selanjutnya itu saya akan membahasnya itu mulai dari dasar terlebih dahulu. Oke. Salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.